Halo, perkenalkan nama saya Najini Marisa dengan NIM 682022. Saat ini saya akan membahas mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja saat ini tengah menjadi sebuah trending topik bagi masyarakat. Seperti kasus yang saat ini sedang marak terjadi, yaitu adanya kelitih atau pembacokan di sekitaran Jogja, Salatiga, dan Malang yang dilakukan oleh anak remaja yang notabene-nya masih anak kecil yang seharusnya tidak diperbolehkan melakukan hal yang buruk karena remaja dianggap masih dalam proses belajar untuk mencari jati diri. Lalu kenakalan remaja saat ini sebenarnya dipicu oleh beberapa faktor yang dinilai itu adalah adanya krisis nilai dan moral. Nah, faktor-faktor ini kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Jadi faktor internal sendiri, saya di sini mengambil 4 faktor yang saya riset berdasarkan kasus-kasus yang saat ini tengah marak terjadi di masyarakat, yaitu yang pertama adanya motivasi tertentu seperti perasaan keren saat melakukan kenakalan remaja, kurangnya kedisiplinan diri, kontrol diri, dan juga penegasan diri. Yang ketiga, ingin dihargai atau disegani oleh kelompok tertentu. Sedangkan yang terakhir, adanya emosi sesaat yang membawa diri ke arah negatif. Sedangkan untuk faktor eksternalnya sendiri itu yang pertama, kurangnya edukasi dari pihak akademika atau sekolah misalnya. Lalu yang kedua, adanya pengaruh sosial media yang toksik. Lalu yang ketiga, tidak adanya bimbingan dari orang tua atau arahan dari orang tua. Yang keempat, pengaruh kelompok masyarakat tertentu atau bisa kita bilang ini adalah masalah personal atau ingin menunjukkan identitas. Lalu yang kelima adalah problematika rumah tangga, hubungan, sekolah, atau mungkin perkuliahan. Dan adanya kenakalan remaja saat ini pun malah semakin meluas. Kita ambil saja contoh yang ada di internal kampus UKSW. Stigma masyarakat yang berlaku saat ini adalah perempuan tidak diperbolehkan untuk merokok karena nanti akan merusak janin atau susah hamil. Nah, stigma ini sebenarnya memang kalau dipikir secara logis benar adanya. Dan selanjutnya mari kita buka mata kita dan kita lihat realitanya. Setiap sisi di lingkungan kampus UKSW saat ini tidak hanya laki-laki, namun juga perempuan yang merokok. Bahkan mabuk hanya untuk itu tadi. Yang pertama, adanya perasaan keren saat melakukan itu, juga ingin disegani oleh kelompok mahasiswa tertentu. Dan itu menjadi suatu hal yang jelas dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja bagi saya merupakan hal yang jelas-jelas merugikan, tidak hanya dari sisi remaja tersebut, namun juga bagi orang tuanya atau bahkan masyarakat. Dan agama sebagai salah satu sarana pembentuk moral jelas berperan penting. Agama yang ada di Indonesia saat ini, jika kita pikirkan secara matang-matang, tentunya sudah memberikan beberapa contoh dalam pengajaran agamanya tentang etika, moral, dan pengajaran yang baik. Kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, yaitu beliau adalah Nabi yang benar-benar taat kepada Allah dan segala perintah-perintahnya. Dan Nabi Muhammad juga pribadi yang soleh, yang baik, yang dibuktikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Atau dari sisi Kristen adalah Daniel yang taat kepada perintah Tuhan. Salah satunya tidak keluar dari apa yang ia jalani saat ini. Masalah yang dia tidak keluar dari masalah yang terjadi saat itu. Dan masalah yang dihadapi saat itu pun tidak membuatnya keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepadanya. Dan agama pula tentunya menjadi jalan keluar yang saat ini diharapkan anak remaja dapat melakukannya. Dengan artian, agama bisa menjadi penolong krisis moral dan etika yang terjadi di masyarakat saat ini. Dan kenakalan remaja saat ini pun tidak lepas dari kerjasama orang tua yang menjadi pijakan pertama saat anak beranjak remaja. Dengan bimbingan agama pula, sudah sewajarnya orang tua mampu mencegah adanya kenakalan remaja.
Lalu dari sisi sivitas akademika atau sekolah, dan pihak sekolah ini juga perlu menjunjung tinggi agama sebagai salah satu upaya mengarahkan dan mencegah siswanya untuk mengarahkan siswanya untuk bertindak positif dan mencegah adanya perilaku negatif yang sesuai umurnya dan hakikatnya. Jika dari beberapa hal di atas yang disebutkan dapat terlaksana dengan baik, dan adanya penegasan diri dari remaja tersebut, maka kasus kenakalan remaja saat ini dapat dikurangi atau bahkan dipangkas habis. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai kenakalan remaja. Mohon maaf apabila terdapat salah tutur kata, dan sampai jumpa dan terima kasih.